Betapa kagetnya si Apri ketika dia mengetahui ternyata dua orang bapak-bapak yang ditemui dan ngobrol di musola rumah sakit, ternyata itu adalah arwah dari dua bersaudara yang meninggal malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu ya lur, teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah lur, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang datang dari seorang narasumber, yang dimana kisah ini adalah pengalaman pribadi atau kisah nyata dari narasumber kita. Dan narasumber kita ini langsung yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, peristiwanya itu apa? Peristiwa di mana si narasumber kita ini mengalami sebuah kejadian firasat kematian. Nah, tapi firasat kematian ini bukan dialami oleh dirinya sendiri, tapi orang lain, bahkan orang yang tidak dia kenal. Nah, terus kenapa kok bisa si narasumber kita ini yang mendapatkan firasat tersebut? Nah, kalian pasti penasaran kan, gimana nih ceritanya kok bisa seperti itu? Nah, tapi sebelumnya, seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama dan tempatnya sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, tapi di sini ada pengecualian lur, teman-teman. Di sini yang nggak disamarkan itu nama dari narasumber kita. Nah, kalian penasaran kan pastinya? Ya udah yuk, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Narasumber kita ini namanya Apri. Nah, Apri mengalami sebuah kejadian pengalaman pribadi yang begitu mistis, yang sangat di luar nalarnya. Nah, sedikit informasi bahwa Apri ini adalah seorang pemuda yang saat itu masih menganggur alias belum punya pekerjaan. Nah, ceritanya salah satu paman atau omnya Apri ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, sebenarnya Apri itu punya dua paman. Yang satu pertama namanya Om Bowo dan yang kedua ini namanya Om Trisno. Nah, kebetulan yang sedang dirawat di rumah sakit itu adalah Om Trisno. Nah, jadi gini ceritanya. Sekitar jam 3 sore, itu Apri, handphonenya itu bergetar berdering. Terus kemudian diangkat sama Apri, dan ternyata yang nelpon itu adalah Om Bowo. Ya Om, ada apa Om? Apri, malam ini kamu giliran jaga ya, jagain Om Trisno di rumah sakit. Lagian Om Trisno juga katanya pengen ketemu sama kamu, kata si Om Bowo. Oh, iya ya Om, nanti abis maghrib Apri segera ke rumah sakit deh buat jagain Om Trisno. Oh iya iya Apri, tapi kamu jangan lupa ya nanti kalau misalkan ke rumah sakit kamu bawa jaket, dan juga jangan lupa buat antisipasi bawa jas hujan karena emang lagi sering hujan juga, dan di rumah sakit kebetulan cuacanya tuh lagi dingin. Begitu kata Om Bowo. Dan nanti ketika kamu udah di rumah sakit, kamu langsung aja naik ke lantai 2 di ruang paru-paru pria. Nanti kamu cari di situ kamarnya pasien bernama Trisno. Oh iya Om, baik Om, jawab si Apri dengan singkat. Nah, kemudian setelah maghrib nih, dia kan tadi bilang katanya habis maghrib mau OTW ke rumah sakit. Nah, lebih tepatnya itu sekitar jam 18.30. Jadi setengah 7. Ya, habis maghrib itu benar. Nah, langsung si Apri itu menuju rumah sakit. Dia OTW langsung memacu kendaraannya. Nah, sesampainya di rumah sakit, lebih tepatnya di parkiran, dia langsung parkirkan motornya, langsung menuju ke lantai 2 di ruang paru pria. Terus kemudian dia cari ruangan yang dimana di situ ada Om Trisno sedang dirawat. Nah, jadi rumah sakit ini bisa dibilang lumayan luas. Nah, tapi di situ nggak ada lift yang apa ya buat umum gitu loh. Ada lift, cuman itu dikhususkan untuk pasien dan juga petugas rumah sakit. Dan karena itu, menurut si Apri itu ya lumayan melelahkan karena si Apri itu harus berjalan mengelilingi ya rumah sakit dan juga menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai 2 di ruang paru pria, yang dimana di situ ada Om Trisno sedang dirawat. Ketika si Apri ini berjalan di koridor, itu suasana cukup sepi. Di situ cuma hanya terlihat ya sekitar 1-2 orang pengunjung aja. Dan juga terlihat di bagian nurse station atau maksudnya tempat si perawat inilah ya pada ngumpul atau di ruangan perawat. Itu terlihat semua perawat itu lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang lagi nulisin data-data dan ya pokoknya sibuk lah. Terus kemudian sampailah si Apri nih di lantai 2 rumah sakit tersebut, di ruang paru pria. Kemudian langsung celak dia membuka pintu, dia masuk di kamar pasien yang kurang lebih diameternya itu 6 kali 6 meter. Nah, di dalam kamar tersebut itu ada 4 ranjang pasien. Tapi
di mana di situ di ruangan tersebut cuma ada 2 pasien. Nah, yang 2 ranjang ini kosong. Nah, salah satunya pasiennya itu adalah si Om Trisno, omnya si Apri. Dan di situ nampak si Om Trisno ini lagi terbaring dan tersenyum melihat ke arahnya Apri. Seneng karena Apri datang. Karena memang Om Trisno pengen ketemu juga sama Apri. Malam Om, kata si Apri gitu sapa ke si Om Trisno. Oh ya malam, Apri. Oh ya, Apri kamu sendirian? Nggak ngajak siapa gitu? Tanya si Om Trisno kepada si Apri. Iya nih Om sendirian. Oh ya Om, maaf ya harusnya Apri tuh kesini dari kemarin, tapi malah baru bisa kesininya sekarang. Tapi kata Om Bowo di sini juga ada Ridho kan yang nungguin Om Trisno di sini. Nah, jadi Ridho ini adalah ya saudaranya si Apri juga, masih sepupuan. Ridho itu anaknya dari Om Bowo. Ya udah makanya akhirnya Apri kesininya malam, jadi biar nggak benturan gitu loh Om. Jadi biar gantian nanti Ridho pulang. Terus nah sekarang Apri yang jagain Om di sini. Ya udah nggak apa-apa Apri. Makasih ya kalian udah care, udah peduli nih sama Om. Hehehe, sambil ketawa bercanda gitu si Om Trisnonya. Berdua aja nih Om, tanya si Apri sambil mengedarkan pandangannya ke sebelah atau samping ranjang tempat Om Trisno ini berbaring di dalam kamar pasien tersebut. Ada 4 ranjang tapi yang terisi cuma 2. Iya Pri, agak sepi nih beberapa hari ini, nggak ada yang sakit gitu sambil bercanda. Ya bagus dong Om, kalau misalkan sepi nggak ada yang sakit berarti semua orang-orang tuh pada sehat. Iya sih bener juga. Oh iya Om, pantesan dari tadi pas aku masuk ke sini ya dari parkiran sampai ke ruangan Om ini itu emang kelihatannya kayak sepi banget gitu loh Om. Jadi aku cuma papasan ya sama 1-2 orang doang. Ya paling sama petugas jaga kayak security sama perawat-perawat udah. Jadi kayak pengunjung tuh emang bener-bener sepi. Nah kemudian pada sekitar jam setengah 11 malam udah selesai cerita ngalor ngidul kesana kemari, cerita panjang lebar ngobrol sama si Om Trisno nih, Apri. Nah kebetulan si Apri ini kan belum sholat isya karena tadi dia OTW-nya tuh habis maghrib. Nah di situ si Apri numpang sholat isya di sebelah ranjang tempat si Om Trisno itu dirawat berbaring di situ. Nah si Apri sholat isya lah di situ. Nah di situ Om Trisno udah mulai terlihat ngantuk. Om Trisno bilang, Pri, Om rada-rada ngantuk nih. Kalau misalkan nanti kamu mau tidur, kamu tidur aja tuh di karpet, di gelaran. Itu juga udah ada bantal dan selimut di situ. Nanti kamu pakai aja. Itu juga Ridho kemarin tidurnya di situ. Oh iya Om, oke siap, aman, tenang. Om nggak usah mikirin aku, pokoknya Om istirahat aja. Aku mah gampang, kata si Apri gitu. Paling juga aku nanti turun sebentar ya Om, ya buat inilah ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi biar nggak jenuh. Ya udah nggak apa-apa Pri, nggak apa-apa lah kalau misalkan kamu mau ngopi mau apalah, yang penting kan di sini Om ada temennya juga. Nah setelah sholat si Apri dia pun bangkit dari tempat duduknya yang tadi setelah sholat dia sempat duduk-duduk dulu sebentar. Kemudian akhirnya si Apri pun pamit sama Om Trisno buat turun ke bawah tuh, dia mau cari kopi sambil ngerokok. Nah pada saat si Apri ini dia mau jalan keluar mau turun, dia itu teringat kalau di ujung jalan keluar dari rumah sakit tersebut itu ada warung kecil yang menyediakan ya kopi panas, mie instan, dan juga cemilan-cemilan dan bahkan rokok juga. Terus kemudian si Apri akhirnya berjalan menuju warung tersebut. Dan setelah sampai di tempatnya di warung itu tadi yang disebutkan, langsung si Apri tanpa basa-basi dia pesen kan, Pak, kopi hitam 1, pintanya si Apri terhadap si penjual ini. Oke Mas siap, 1 aja nih. Iya 1, kan saya sendirian. Oh iya. Nah di warung tersebut itu cuma ada 2 orang. 1 si pembeli dan satunya sama si penjual ini, si pemilik warung ini. Dan 3 sama si Apri. Nggak ada orang lain di situ. Nah, si Apri juga sempet ini mikir kayak gini, wah jam segini emang udah sepi kali yang turun. Dia batin kayak gitu sendiri. Mungkin si pengunjung atau ya penunggu pasien ini pada tidur kali. Ya, karena kan udah jam itu tadi sekitar setengah 11 lah ya. Nah kemudian salah satu pembeli tadi yang udah di situ duluan nanya sama Apri, emang Mas lagi nungguin pasien? Oh iya ini, emang siapa yang sakit Mas? Tanya si pembeli itu tadi. Oh ini om saya sakit ini Mas, asma, gangguan pernapasan gitu jawab Apri. Dan kebetulan malam ini giliran saya yang jagain. Oh iya Mas, sakit asma, berarti di lantai 2 ya Mas? Di ruang paru ya, pria ya? Yang di ujung koridor lantai 2 itu kan yang ada musolanya, tanya si pembeli itu tadi barusan. Kalau musola sih tadi saya nggak lihat tuh Mas. Mungkin karena saya nggak terlalu memperhatikan jalan kali ya, jawab si Apri begitu. Oh iya Mas, kalau lagi jaga pasien, pesen saya sih jangan tidur di musola itu.
saran dari si pembeli tersebut. Nah, si penjual kopi, si pemilik warung ini bersama pembeli tadi yang ngasih saran ke si Apri biar nggak tidur di musola, mereka itu kayak apa ya, saling pandang. Jadi kayak seolah-olah itu sedang mengisyaratkan sesuatu. Mas, gini, kalau lagi jaga pasien di malam-malam kayak gini, pokoknya hindarin lah ya, masnya jangan ke musola itu. Karena dalam minggu-minggu ini itu udah lagi ada beberapa kejadian yang aneh, yang ganjil. Cerita dari si penjual atau si pemilik warung itu. Aneh. Aneh gimana Pak maksudnya? Tanya si Apri. Dan tiba-tiba datang dari arah belakang seseorang laki-laki yang memakai pakaian safari. Yang mungkin itu adalah seorang petugas jaga atau security yang datang menghampiri si Apri yang berada di warung tersebut. Dan ternyata benar itu adalah seorang satpam atau security. Tiba-tiba ngomong kayak gini si security-nya ini. Alah mas, nggak usah didengerin mereka ini. Mereka mah ngomongnya ngelantur. Kata si satpam tersebut. Itu mah cuma cerita-cerita mereka doang yang bikin pengunjung ini pada takut. Hehehe. Sambil sedikit ketawa tuh security-nya. Dan si penjual sama si pembeli itu tadi yang ngasih tahu si Apri, mereka pun ikut tertawa. Hehehe. Iya mas, itu cuma bercanda kok biar seru aja. Hehehe. Malah ngomong kayak gitu si penjual sama si pembelinya ini. Ya otomatis Apri bingung dong. Tadi ngingetin, kok sekarang malah ikut ketawa. Ini yang benar yang mana? Dan tiba-tiba setelah mereka ketawa nih, si penjual, si pemilik warung ini ngomong ke si Apri. Tapi mas, saran saya tolong didengerin yang tadi ya. Dan si pemilik warung tersebut mengucapkan kalimat itu dengan mimik wajah yang serius. Wah berarti ini serius nih orang, kata Apri begitu di batinnya. Nah kemudian pada waktu sekitar jam 11 lewat 45 nih, berarti hampir tengah malam. Nah itu kopinya si Apri udah mulai habis dan beberapa batang rokok udah terhisap. Dan kemudian si Apri pun akhirnya membayar kopinya tersebut. Lalu si Apri kembali ke lantai 2, di mana dia ingin kembali ke ruangan omnya itu dirawat. Nah si Apri ini berjalan menuju tangga yang menghubungkan antara lantai 1 dan juga lantai 2. Dan di situ si Apri mulai merasakan bahwa suasananya itu sangat sepi dan mencekam. Dan yang terdengar itu cuma suara binatang malam yang saling bersahutan. Si Apri pun akhirnya agak mempercepat langkahnya biar sampai ke lantai 2. Nah sesampainya di lantai 2, si Apri ini sedikit memutar pandangannya. Matanya si Apri atau penglihatannya itu tertuju ke sebuah ruangan yang ada di koridor awal tersebut. Dan di situ benar ada tulisan yang bunyinya musola. Wah berarti ini nih musola yang dimaksud sama bapak-bapak tadi di warung kopi. Oh ini musolanya ternyata. Batinnya Apri seperti itu. Dan ruangan tersebut itu agak gelap dan sepi. Akhirnya si Apri pun melanjutkan langkahnya melewati musola tersebut. Dan ketika itu Apri ini agak sedikit terkejut ketika melihat ada 2 orang bapak-bapak yang lagi duduk di sisi luar musola sambil ngerokok. Akhirnya si Apri ngomong sendiri dong, wah ternyata ada pengunjung juga nih yang lagi santai. Tapi kok bisa ngerokok ya di sini? Si Apri ngomong sendiri tuh dalam hatinya. Dan kedua orang tersebut itu terlihat senyum kepada si Apri. Mas, tegur kedua orang tersebut. Oh iya pak, mari pak, jawab si Apri menimpali sapaan dari si orang tersebut itu tadi yang lagi santai sambil ngerokok. Nah saat melintas persis di depan si kedua orang tersebut, si Apri nanya, loh pak emangnya di sini boleh ngerokok? Si Apri nanya sambil sedikit heran. Sambil ya dia menghentikan langkahnya sebentar karena kan lagi nanya. Bisa-bisa aja mas. Lagian kan sekarang lagi nggak ada satpam. Dari jam segini sampai subuh itu udah nggak ada satpam patroli. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau ngerokok-ngerokok asal nggak ketahuan. Jawab si bapak-bapak ini. Oh gitu ya pak. Hehe. Ya udah kalau gitu saya permisi ya pak. Lanjut si Apri. Oh iya mari mas, jauh salah seorangnya tadi itu kan 2 orang. Dan si Apri pun melanjutkan perjalanannya atau langkah kakinya itu menuju ke ruang paru pria. Tempat di mana Om Trisno itu dirawat. Dan sesampainya si Apri di ruangannya Om Trisno pun udah tertidur. Nah pelan-pelan si Apri ini membuka karpet dan merebahkan badannya. Karena dia juga berniat mau tidur sebenarnya. Kata si Apri gini, pegel juga nih badan. Dia ngebatin seperti itu. Nah tapi suasana di dalam ruangan pasien tersebut itu kurang membuat nyaman ketika si Apri ini mau tidur. Seakan-akan itu matanya Apri itu nggak mau diajak untuk terpejam. Nah sekitar jam 1.00, pas persis tepat jam 1, si Apri ini dia nggak bisa tidur kan. Jadi nggak bisa tidur nih,
kata Apri gitu. Dan tiba-tiba si Apri teringat dengan dua bapak-bapak yang lagi duduk di musola tadi, yang sambil ngerokok dan bersantai. Akhirnya si Apri pun berdiri dan pelan-pelan dia berjalan keluar dari kamar pasien. Dan si Apri berjalan mengarah menuju musola tersebut. Dan terlihat masih ada dua bapak-bapak tadi yang lagi duduk bersantai di situ. Mereka belum beranjak dari tempat duduknya. Begitu sampai di musola, si Apri disambut oleh salah seorang dari mereka. Nggak bisa tidur ya mas? Tanya si bapak-bapak ini salah satunya sambil tersenyum. Iya pak, susah banget tidur di rumah sakit. Kayaknya lepas 1 batang 2 batang dulu nih biar nanti agak ngantuk, biar tidurnya enak. Jawab si Apri asal sambil tertawa pelan. Dan si bapak tersebut pun ikut tertawa dengan diikuti bapak-bapak yang satunya lagi sambil tersenyum. Kemudian si bapak ini nanya, emangnya siapa yang sakit mas? Orang tuanya. Bukan pak, yang sakit ini om saya. Dan udah beberapa hari dirawat di sini. Dan malam ini gantian saya yang jaga pak, jawab si Apri. Oh gitu mas, kalau saya sih di sini lagi jagain kakak saya. Dan kakak saya di sini udah 2 hari mas dirawat. Sakitnya juga paru-paru. Dan tapi malah kayaknya kondisinya itu semakin parah. Kelihatannya sih udah nggak ada harapan lagi mas. Cuma ya kita bisanya berdoa aja sih, cerita si bapak-bapak ini. Betul sekali pak, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik ya pak. Yang penting kita berdoa, pasrah sama Allah. Kata si Apri sambil menyalakan batang rokoknya itu dan sambil kayak ngasih kode, nawarin rokok ke mereka berdua, ke dua bapak-bapak ini. Nah si bapak yang satu ini itu kelihatannya orang yang enak atau orang yang bisa diajak ngobrol. Sedangkan bapak yang satunya lagi itu terlihat lebih kayak yang diem. Jadi cuma tersenyum aja gitu. Ya mungkin karena memang udah ngantuk dan juga cuaca hawanya itu lagi dingin juga. Dan bapak yang satunya ini tuh usianya terlihat lebih tua lah daripada si bapak-bapak ini tadi yang ngajakin ngobrol, yang cerita. Terus kemudian si bapak ini yang enak diajak ngobrol itu tiba-tiba cerita lagi. Mas, saya bingung nih. Nggak apa-apa ya cerita dikit ya mas, kata si bapak ini. Dan si Apri pun mengangguk santai. Iya pak, nggak apa-apa. Sok cerita aja. Jadi gini mas, saya ini sebenarnya terlambat buat ketemu sama kakak saya yang lagi sakit dan dirawat di sini. Jadi pas pada saat beliau ini lagi sekarat, saya baru bisa bertemu, kata si bapak ini. Akhirnya Apri nanya dong, emangnya udah berapa lama bapak nggak ketemu sama kakaknya? Ya udah lumayan lama sih mas, sekitar 3 tahunan. Nah jadi ceritanya itu kan saya di Jakarta, terus saya terima telepon. Katanya kondisi kakak saya itu udah parah. Dan ya bisa dibilang udah sekarat. Makanya saya langsung meluncur ke sini mas. Saya itu langsung buru-buru mas. Jadi nggak ngurusin kerjaan saya di sana, saya tinggalin semua. Karena kabarnya kakak saya itu lagi sekarat kan. Dan saya juga nyampe sini baru tadi sore. Dan saya cuma ada sama kakak saya ini aja mas berdua. Karena saya udah nggak punya saudara kandung lagi. Dan saya juga jadi sedih mas ngeliat keadaan kakak saya yang seperti itu. Dan kemudian bapak tersebut pun terdiam dengan wajah yang begitu teramat sedih. Dan juga gini loh mas, saya ini menyimpan salah banget sama kakak saya mas. Saya juga pengen banget mas ucapin permintaan maaf saya mas. Dan saya juga pengen banget mendengar kakak saya itu memaafkan saya secara langsung. Nah ucap si bapak tersebut ini mulai agak tersendat karena kesedihan yang dia rasakan. Sabar ya pak, doakan saja kakaknya biar cepat sembuh, segera pulih dan bisa ngobrol lagi, dan bapaknya juga bisa minta maaf langsung dan kakaknya juga bisa ngasih maaf secara langsung. Doakan saja pak, dan bapak yang sabar ya pak, ucap si Apri sekenanya sambil mencoba menghibur si bapak-bapak ini yang terlihat sedang sangat sedih. Dan sebenarnya di dalam hatinya Apri tuh ngomong kayak gini, ini bapak-bapak ini kenapa ya kok curhat sih sama saya, siapa saya gitu, maksudnya diajakin curhat kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, pikirnya dalam hati. Nah kemudian agak lama berselang si bapak-bapak tersebut pun berdiri dan berpamitan kepada si Apri. Mas saya ke dalam dulu ya, soalnya udah dari tadi banget saya di sini, kata si bapak itu. Oh iya pak silahkan, jawab si Apri. Berani kan sendirian? Tanya si bapak-bapak itu ke si Apri. Apri otomatis dia agak kaget dong dengan ucapan si bapak-bapak itu. Kenapa kok tiba-tiba nanya berani kan sendirian? Tapi si Apri walaupun kaget dia cuma bisa mematung. Jadi Apri tuh kayak ngerasa seolah-olah tuh kaku badannya. Terus kemudian si bapak-bapak tersebut pun udah mulai terlihat agak jauh dari pandangannya si Apri. Dan tiba-tiba tangannya si Apri itu disentuh oleh bapak-bapak yang satunya lagi itu tadi.
Kan bapak-bapak tadi duduk berdua, berarti bertiga sama si Apri. Nah, si Apri itu tangannya disentuh oleh bapak yang satunya. Dan ngomong kayak gini, "Mas, maaf, tolong Mas ke ruangan IGD sekarang juga. Di situ ada adik saya, namanya Kendar. Dan saya minta tolong dengan sangat, Mas. Tolong bisikin ke telinga adik saya, si Kendar. Tolong katakan ke adik saya seperti ini. Mas Rusdi sudah memaafkan semuanya." Begitu kata si bapak-bapak tersebut. Dek, di situ. Der. Badannya si Apri bergetar hebat. Rasa takut, bingung, panik menghinggap bercampur menjadi satu. Si Apri ini mencoba berusaha buat berpaling, menggeser tubuhnya, badannya. Dan saat si Apri ini melihat ke arah bapak-bapak tersebut yang barusan ngomong sama Apri, tiba-tiba lur teman-teman kalian tahu, si bapak-bapak tersebut itu udah nggak ada. Seketika lenyap menghilang, nggak tahu kemana perginya. Si Apri langsung dia segera berdiri dan beranjak dari tempat itu. Karena dia udah ngerasa takut banget. Tapi saat si Apri ini berdiri, seakan-akan tubuhnya si Apri itu ada yang ngontrol, ada yang ngendaliin. Yang dimana tubuhnya Apri ini kayak dibawa atau diarahkan untuk turun ke lantai bawah. Yang dimana di lantai bawah itu menuju ke ruangan IGD yang seperti dibilang sama bapak-bapak barusan. Si Apri ini juga merasakan kepalanya itu sakit dan pandangannya itu agak berkunang-kunang. Dan sampailah si Apri di ruangan IGD. Si Apri berjalan masuk melewati kaca ruangan IGD yang besar. Dan si Apri ini terus melangkahkan kakinya melewati perawat dan juga dokter yang sedang sibuk. Dan berjalannya Apri ini kemana? Dia terus berjalan menuju ke arah di mana di situ ada ranjang yang sedang ada pasien tergeletak di situ. Yang dimana itu adalah tempat ranjang pasien darurat. Di ranjang tersebut terlihat ada seorang bapak yang tergolek lemah, tidak berdaya, dengan beberapa luka besar dan bahkan di kepalanya itu udah banyak banget jahitan. Dan di situ juga tercium aroma amis darah yang begitu kuat. Ya karena memang banyak darah yang keluar. Dan si Apri ini berdiri tepat persis di sampingnya si bapak tersebut yang lagi tergolek lemah itu. Dan kalian tahu lur teman-teman, wajah si bapak-bapak yang lagi tergolek lemah tersebut yang penuh dengan darah, itu Apri ngerasa bahwa wajah tersebut itu sangat tidak asing. Loh, ini kan bapak-bapak tadi yang ngobrol panjang lebar sama aku, yang dia ceritain kakaknya lagi sakit dirawat di sini. Si Apri ngomong kayak gitu sendiri di dalam hatinya, di batinnya dia. Tapi entah ada dorongan apa si Apri juga nggak tahu. Tiba-tiba badannya si Apri ini dia perlahan mendekati si pasien tersebut dan mulai membungkuk. Wajahnya si Apri dia arahkan ke telinganya si pasien ini. Dan si Apri pun membisikkan sebuah kata-kata terhadap si pasien tersebut. Si Apri ngomong gini, "Mas Rusdi sudah memaafkan kamu. Dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Seketika itu tubuhnya si Apri terhempas dan terjatuh ke lantai sehingga mengejutkan beberapa perawat dan juga dokter yang sedang berada di dalam ruangan IGD tersebut. Si Apri ini juga merasakan dia tubuhnya itu diangkat kemudian direbahkan di sebuah ranjang di ruangan IGD itu. Dan dua orang petugas kesehatan itu terlihat memasangkan oksigen dan melakukan beberapa tindakan medis untuk si Apri. Nah setelah itu gak lama terdengar kumandang suara azan subuh. Dan si Apri pun terbangun. Ketika Apri ini terbangun, di sini memang aneh nih. Karena ternyata apa? Semua kejadian yang dialami barusan itu ternyata cuma mimpi. Ini apa sih ya? Ini bisa menjadi pro dan kontra nih tentang pengalamannya si Apri ini. Tapi memang itu kenyataannya yang terjadi. Apa yang dialami si Apri ketemu dengan dua bapak-bapak tersebut, kemudian melihat pasien yang kecelakaan, itu ternyata semuanya cuma mimpi dialami oleh Apri pada malam itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata cuma mimpi, ucapnya si Apri di dalam hati. Nah, tapi di sini ada tapinya lur teman-teman. Tapi ternyata ini sekitar jam 5 pagi nih, waktu subuh. Si Apri ini dia sebenarnya pengen ke musola, tapi dia ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia ingat dengan mimpinya. Karena di dalam mimpinya itu dia rasakan dengan sangat begitu nyata. Tapi di situ Apri mencoba untuk menepis semua pikirannya. Ah udahlah, ini kan cuma mimpi. Ngapain sih sampai dipikirin segitunya? Lagian kan aku juga mau sholat, mau ke musola. Akhirnya si Apri pun berpamitan ke Om Trisno. Pamitan untuk apa? Pamitan ke musola. Om Trisno,
aku sholat dulu ya, mau sholat subuh ke musola sebentar. Oh iya Apri, monggo sok silahkan, jawab Om Trisno sambil berusaha dia mencoba untuk duduk dari tempat pembaringannya itu, dari ranjang pasiennya. Dan singkat ceritanya, sesampainya si Apri ini di musola tersebut, musola di lantai 2 di koridor awal, itu terlihat di dalam musola itu sekitar ada ya 4 sampai 5 6 orang yang lagi sholat subuh berjamaah di dalam musola tersebut. Itu termasuk udah sama imamnya. Nah, di situ Apri langsung ikut berjamaah bersama. Di situ ketika Apri masuk ke musola tersebut, musola itu ya terang dan ngerasa nyaman, nggak ada rasa yang menyeramkan dan menakutkan, sedikit pun nggak ada. Justru malah di situ Apri merasakan kayak ketenangan, ya seperti musola atau masjid-masjid pada umumnya. Kemudian setelah si Apri ini selesai sholat subuh, dia berjalan menuju ke bawah, yang dimana si Apri ini dia mau ke warung yang semalam dia ngopi, yang dimana Apri ini mau beli ya teh hangat lah gitu, sama ya cemilan sambil ngerokok dulu bentar, sambil sekalian beliin teh hangat manis buat si Om Trisno ini. Setelah sampai di warung, si Apri ngomong dia pesen apa aja, teh hangat manis, terus kemudian dia juga sambil pesen kopi, ngerokok juga dulu sebentar di situ. Nah di situ ketika si Apri lagi ngerokok, lagi ngopi, itu Apri nggak sengaja mendengar salah satu pembeli yang ada di warung itu. Jadi si pembeli ini cerita, ngomong kayak gini, kasihan banget ya pasien yang tadi itu, kakaknya meninggal tadi malam, tengah malam persisnya, dan meninggal karena sakit paru-paru. Dan adiknya yang dari Jakarta yang buru-buru datang ke sini mau ngejenguk, malah kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit ini juga, dan meninggal tadi sebelum subuh. Iya ya mas, kayak udah janjian gitu meninggalnya bareng, kata si pemilik warung menimpali si cerita dari si pembeli ini. Iya tuh pak, bener banget ya, kayak udah janjian gitu, kok bisa ya. Nah, terus ditimpali lagi, ya namanya udah takdir, kita semua nggak ada yang tahu, kita bisa meninggal kapan aja, dapat musibah kapan aja, semuanya nggak ada yang direncanakan. Dan memang Tuhan Allah yang maha tahu kapan kita mati, kapan kita kembali. Ya yang penting kita coba memperbaiki diri aja lah, kita mendekatkan diri sama Allah, kata si pemilik warung. Iya pak, betul, karena takdir kematian itu nggak ada yang tahu. Biar di situ si Apri kaget bukan main, dia tertegun, dia terpaku, dia terdiam ketika mendengar si pembeli dan si pemilik warung ini ngobrol cerita tentang kematian kakak beradik. Apri ini tiba-tiba ngerasain itu kepalanya tuh terasa berat ketika mendengar cerita itu. Ya mungkin berat karena dia memikirkan kejadian semalam, itu mimpi yang seperti nyata. Terus kemudian ternyata ketika si pembeli dan si pemilik warung ini ngobrol kok ceritanya sama, ciri-cirinya kakak beradik itu. Dan sambil terduduk si Apri ini dia ngomong pelan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Pak Rusdi dan Pak Kendar. Di situ Apri sadar bahwa ternyata semalam Apri itu dibilang dia nggak mimpi, nyatanya dia kebangun dari tidur. Kalau dibilang mimpi itu nyata terjadi. Ya ini wallahu a'lam ya, ini sesuatu yang gaib sih sebenarnya, misteri. Ya itu rahasia Allah juga sih, rahasia Tuhan, kita juga nggak ada yang tahu. Jadi mungkin itu adalah firasat kematian, yang dimana Pak Kendar itu adiknya Pak Rusdi dari Jakarta, buru-buru berniat pengen ngejenguk kakaknya yang dirawat di rumah sakit tersebut. Nah tapi karena saking buru-burunya mungkin dia kepikiran di jalan, karena kan dia naik motor, ternyata kecelakaan. Nah posisi kecelakaannya, lokasinya itu memang nggak jauh dari kota atau letak rumah sakit itu, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit tersebut. Nah akhirnya kan mungkin itu menjadi sebuah sebuah peristiwa yang intinya tuh tadi di awal niatnya pengen ngejenguk tapi nggak kesampaian, sehingga si Pak Kendar ini yaitu tadi seperti yang disampaikan ke si Apri, katanya dia ngerasa bersalah, dia pengen minta maaf dan pengen denger kakaknya itu maafin secara langsung, tapi ternyata nggak keburu, karena ternyata sebelum si Pak Kendar itu sampai di rumah sakit, Pak Rusdi itu sudah meninggal terlebih dahulu. Disusul lagi Pak Kendarnya yang kecelakaan. Pak Rusdi meninggal pas tengah malam, sebelum jam 1 mereka ngobrol di musola. Nah, terus kemudian si
Pak Kendar ini menyusul meninggal sebelum subuh. Nah, jadi 2 orang yang lagi duduk di musola yang sambil ngerokok itu tadi ngajak ngobrol si Apri. Ternyata yang ngajak ngobrol yang pertama itu adalah Pak Kendar. Dan bapak-bapak yang satunya lagi yang usianya lebih tua yang kemudian megang tangannya Apri dan menitipkan pesan, ternyata itu adalah Pak Rusdi, kakaknya Pak Kendar. Dan ini apa ya, sebuah kejadian yang memang di luar nalar, tapi ya memang benar adanya. Jadi di sini si Apri ini mungkin dia dijadikan perantara untuk permintaan maafnya si Pak Kendar dan juga pemberian maafnya Pak Rusdi. Jadi 2 orang tersebut yang duduk di musola ngobrol sama Apri, mungkin ini wallahu alam juga, mungkin itu mereka berdua adalah arwah dari Pak Rusdi dan juga Pak Kendar. Dan seperti itulah selamat jalan Pak Rusdi dan adiknya Pak Kendar. Di sini Mas Apri nitip pesen sama saya lur teman-teman, karena ini kejadian nyata benar-benar dialami oleh Mas Apri dan memang ada bukti orang yang meninggal yaitu Pak Rusdi dan juga Pak Kendar, dan benar-benar itu mereka. Nah, Mas Apri nitip pesan, nanti Mas kalau misalkan menceritakan kisah ini tolong minta ziyadah doanya untuk kesembuhan kakaknya Mas Apri dan juga untuk mendoakan arwahnya Pak Rusdi dan juga Pak Kendar, yang dimana semoga mereka berdua ini meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, atau ya dalam keadaan yang terbaik lah, intinya seperti itu. Dan mohon minta ikhlasnya, kata Mas Apri, tolong disampaikan. Dan ini adalah amanah, jadi harus saya sampaikan ke kalian semua lur teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau, sudi dan berkenan, marilah kita doakan untuk kesembuhan kakaknya Mas Apri dan juga arwahnya Pak Rusdi dan juga Pak Kendar. Semoga beliau diterima dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk Pak Rusdi dan juga Pak Kendar dimulai. Alhamdulillah, terima kasih, berdoa selesai. Nah, demikianlah kisah pengalamannya Mas Apri, yang dimana Mas Apri ini adalah orang yang dijadikan perantara untuk meminta maaf dan memberikan maaf oleh 2 orang kakak beradik yang meninggal di malam yang sama tapi di jam yang berbeda. Dan Mas Apri ini ditemui arwah keduanya dari mereka. Dan semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, tentunya hikmahnya. Jangan kita lihat dari sisi yang negatif, kita lihatnya sisi yang positif. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang positif, kalau ada pelajaran hikmah yang bisa diambil, silahkan kalian ambil. Tapi kalau yang negatif, yang buruk, yang gak ada faedahnya, gak ada hikmahnya, kalian buang jauh-jauh, gak usah kalian dengerin, gak usah kalian hiraukan. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan saya juga pengen ucapin makasih banget buat kalian semua yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya sampai selesai, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya. Makasih banget buat kalian semua, karena itu adalah bentuk support kalian untuk saya, kita semuanya dan tim, biar saya ini tetap semangat buat menghibur kalian, menemani waktu luang dan waktu senggang kalian. Dan buat kalian lur, teman-teman semuanya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, nggak usah ngerasa nggak enak, nggak usah rikuh-rikuh kalau orang Jawa bilang. Pokoknya kita itu butuh banget kritik, saran, dan juga masukan dari kalian. Kalau misalkan nih ceritanya kurang menarik Mas, apa pembawaannya terlalu bertele-tele, nggak apa-apa, kalian tulis saja di kolom komentar, karena itu sangat membantu saya pribadi terutama, dan tim juga untuk lebih nanti kedepannya membenahi, agar ya biar semakin berkembang dan juga bisa dinikmati oleh kalian semua. Jadi nggak usah ragu, pokoknya tulis saja di kolom komentar. Terserah kalian mau ngasih masukan apa, kritik apa, saran apa, monggo. Nah, kurang lebih seperti itu lur teman-teman semuanya. Dan saya juga mendoakan kalian tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan, dijauhkan dari mara bahaya, dari orang-orang yang berniat buruk, berniat jahat dan tidak baik ke kalian semua. Dan dimudahkan, dilancarkan segala urusan dan dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan sekian dari saya pamit. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.